Oke, selamat siang. Sampai bertemu lagi. Pada video kali ini saya mau membuat tutorial bagaimana cara mengkomunikasikan alat Profibus dengan menggunakan SFG 500 punyanya Endreshauser. Nah, ini alatnya. Kebetulan alat ini kita beli baru, tapi sampai sekarang belum pernah dipakai. Ya, ini kita mau tahu caranya bagaimana mengkomunikasikannya. Adapun kelengkapan alatnya yang diperlukan adalah yang pertama kabel LAN yang berfungsi untuk komunikasi secara Ethernet dari PC atau laptop ke SFG, lalu satu unit power supply 24 volt, SFG sendiri, segmen coupler. Kalau segmen coupler ini bebas, kebetulan kita menggunakan merek yang Paper and Fax. Lalu field sendiri, field alatnya kita pakai temperatur transmitter ya. Kebetulan juga punya EH dengan tipe TMT 84 Profibus. Lalu yang terakhir ada kabel komunikasi untuk Profibus. Ini digunakan untuk komunikasi dari segmen coupler ke SFG 500. Oke. Adapun cara komunikasinya, pertama kita connect dulu, kita rangkai. Ini kebetulan kita sudah rangkai semua. Power supply sudah kita input juga di sini. Lalu untuk komunikasi power dari power supply ke segmen coupler kita juga sudah rangkai, tinggal pasang saja. Jangan kebalik ya, plus minusnya. Kalau sampai kebalik ya masalah ditanggung sendiri, bisa kebakar alatnya. Ini juga sudah kita rangkai. Oke. Sedangkan untuk alatnya dari field care ini kita komunikasikan juga dari, bukan field care maksud saya, dari transmitter kita pasang juga di COM pada segmen coupler. Ini juga jangan sampai kebalik, mana yang receive mana yang transmit. Untuk kepalanya juga jangan sampai kebalik juga. Oh maaf, ini bukan di sini guys, ini salah nih guys. Pas di atas bagian sini. Nah ini field nih, ada tulisannya field. Nah connect di situ dia. Nah oke. Setelah kita rangkai, kita sekarang rangkai untuk kabel Profibus masuk ke segmen coupler. Ya, ini masuk ke COM yang di bawah ini. Oke, setelah itu kita connect di Profibus DP nya ini. Oke, untuk rangkaian di masing-masing alat ini sudah selesai, tinggal kita komunikasi antara laptop dengan SFG 500. Jangan lupa untuk setting IP address kita sesuaikan dengan default yang ada di SFG 500. Di sini dia ada dua port, ada LAN 1 dan LAN 2 yang mana masing-masing port ini diinisialisasi dengan address yang berbeda. Untuk port 1 seperti gambar terlampir ini ya, kita pakai address 10.126.84.100 dan port LAN 2 nya 192.168.153.1. Sebelum kita mulai, kita perlu mengkonfigurasi SFG 500 ya. Kita setting baud rate, kita setting addressnya, date and time semua kita setting semua di sini menggunakan fasilitas aplikasi bawaannya dari SFG 500 yang mana aplikasi tersebut bisa kita akses lewat web server. Oke,
sekarang kita nyalakan dulu power supply-nya. Kebetulan di sini kita gunakan port line nomor 2. Oke, nyala. Kita tunggu sebentar, inisialisasi nyala. Ya, untuk line-nya juga mulai nyala. Oke. Sekarang kita ke laptop. Kita lakukan konfigurasi untuk web servernya. Maaf kalau videonya ini agak sedikit ngeblur ya, sedikit goyang-goyang karena masih amatiran. Orang yang saya suruh nyoting ini nggak mau dia ini, orang ini ya kan, malu katanya ya kan. Nah, makanya sedikit ngeblur, nggak apa-apa lah. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah kita koneksi ya, LAN sudah terpasang, kita sudah komunikasi. Apa yang kita lakukan, kita harus setting dulu IP address yang ada di laptop disesuaikan dengan IP address yang kita koneksikan di sini. Kebetulan saya pakai LAN 2, berarti menggunakan port address 192.168.253.1. Nah, kebetulan di sini sudah saya setting juga untuk port addressnya. Status. Oke, saya sini pakai address 192.168.253.71. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita pastikan kita ping dulu. Kalau di ping, dia harus ada koneksi. Lakukan ping. Yep. Nah, dia harus ada komunikasi dengan SFG. Kalau ini tidak bisa, berarti ada masalah dengan kabel LAN atau address yang salah input. Ya, oke. Setelah bisa, kita masuk ke web. Kebetulan saya pakai Internet Explorer. Kita masukkan addressnya untuk SFG ini yang 192.168.253.1. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang harus kita inisialisasi sebelum kita melakukan komunikasi dengan field di lapangan, alat di lapangan ya. Yang pertama, kita harus masuk login ke administrator dulu. Masuk login, usernya admin, passwordnya admin. Oke, setelah masuk ke sini, kita masuk ke setting. Nah, di sini jangan dirubah. Ini ada setting konfigurasi untuk LAN nomor 1. Biarkan aja ini defaultnya seperti ini. Kita sesuaikan tanggalnya. Kalau bisa kita sesuaikan dengan tanggal PC ya. Lalu berikutnya adalah kita masuk ke network. Kita masuk ke Profibus setting. Ini yang paling penting, guys. Karena apa? Karena kalau kita salah memilih baud rate atau mengkonfigurasi ini, alat tidak akan bisa baca, segmen control tidak akan bisa baca alat field. Kalau kita setting auto, dia akan mencari setting terbaik di SFG 500. Tapi SFG 500 tidak bisa membaca kecepatan baud rate dari segmen coupler. Segmen coupler tipe Family Infrared ini dia maksimal 93,75. Sedangkan FSG bisa sampai 1,5 mega. Kalau ini lebih cepat daripada ini, otomatis dia nggak akan bisa kebaca ya. Makanya untuk setting ini kita buat secara manual, lalu kita setting di 93,75. Klik apply dan pastikan bahwa Profibus melakukan reset dan start ulang. Dia akan baca semua alat sleeve ya, namanya sleeve ya. Kalau ini namanya sleeve-nya dia ini sebagai master, ini sleeve juga ya. Oke, di sini ada tanda aktif on bus, berarti field gate sudah membaca dengan baik. Kita lihat monitor. Oke, di sini tunjukkan bahwa ada satu alat di address 93 ya. Di
dia ada identifikasi alatnya, ini berarti membaca, udah kebaca di sini, udah mau baca. Kalau kita lihat live listnya sendiri dia di S093, berarti dia baca. Untuk satu master di sini adalah fill kit, satu sleeve di sini adalah yang dibaca di segmen propeller sama di alatnya itu sendiri. Oke, kalau ini sudah bisa dikomunikasikan, sudah bisa disetting, baru kita masuk untuk pemrograman di fill care-nya. Kebetulan saya pakai fill care dengan power seeker baru SFE 500. Gimana cara konfigurasinya kita akan tunjukkan di video ini. Apabila ada pertanyaan jangan lupa komen ya di bawah, jadi kita bisa bantu untuk menjawab. Kalau kita nggak bisa, kita akan tanya ke masternya ya, ke orang EH sendiri ya. Oke, masuk aplikasi. Nah, setelah masuk aplikasi ini ada beberapa template ya untuk pemilihannya. Kebetulan kita pakai SFG 500, kita bisa pakai untuk create project. Kita pilih create project, lalu open. Nah, di sini dia ada host PC, kita klik kanan, kita add device, kita pilih SFG network karena kita menggunakan komunikasi lewat kabel LAN dan kita menggunakan SFG, makanya pilihan kita di SFG network. Klik OK. Oke, dia sudah nyambung. Habis itu kita create network pada SFG network. Otomatis dia akan mencari network yang terkoneksi di SFG network ini. Dia akan menemukan satu alat. Nah, satu alat ini adalah SFG network di sini yang SFG 500. Nah, ini jangan lupa guys. Ini sebelumnya tidak akan keluar untuk IP address. Ya, IP address bisa kita ganti sesuai dengan settingan IP address yang ada di sini yang kita sudah tentukan tadi di defaultnya adalah ini dan kita harus samakan. Kalau ini nggak sama, kita gunakan IP address, SFG tidak akan membaca alat. Ini konfigurasi penting sekali ya. Awalnya ini kosong. Karena saya udah isi ya, saya udah develop tadi, saya coba udah berhasil, dia udah terisi address terakhir yang sudah saya input. Oke, kalau sudah selesai dia akan create network, baru kita klik kanan lagi di SFG network ini, kita create network lagi untuk scan di bawah SFG 500 full kit maaf. Oke, kita create network lagi, dia akan scanning. Dia akan menemukan satu alat. Alat ini yang dibaca oleh segmen propeller langsung ke device. Nah, keluar dia. Kebetulan saya menggunakan temperatur transmitter TMT84 untuk headnya. Oke, bisa dilihat ya bahwa sekarang sudah terkomunikasi dengan baik. Kita bisa lihat konfigurasi semua. Ya, kita mau maintenance ada, mau melakukan pengecekan diagnosa di alat ini baik apa tidak, semua ada di sini. Tinggal kita pelajari saja, lebih detailnya kita pelajari aja sendiri ya. Kalau nggak tahu ya lihat helpnya ini komplit loh. Ya, saya nggak bisa ngajari satu persatu menjelaskan apa fungsi ini ya, karena memang saya sendiri juga ya kurang begitu mengerti. Yang mengerti itu teman saya ini. Nah ini teman saya ini yang mengerti ya, namanya Ali ya. Ya udahlah ya, yang penting dari video tutorial ini saya cuma mau menyampaikan, menginformasikan bagaimana cara mengkomunikasikan fill kit SFG 500 menggunakan segmen propeller, membaca alat ukur temperatur transmitter dan bisa dibaca di fill care ya. Oke, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi saya atau bisa tulis di kolom komentar apa yang nggak tahu ya.
Nanti saya akan coba bantu untuk jawab ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.